Selamat pagi semuanya. Pagi jam setengah 11, tanggal 25. Gue bakal update-update market lagi dan juga bagaimana keadaan market selama 24 jam terakhir dan ada apa saja news yang menarik ya. Kali ini gue pengen bahas tentang di matriksnya dulu atau di suatu news yang mengemparkan warga kripto ya dan warga X, yaitu tentang Jane Street ya. Kita tahu kalau misalnya Jane Street itu adalah hedge fund besar dengan dana yang besar dikelolanya, itu ada indikasi melakukan insider trading dan digugat ya. Dan ada juga yang bilang, banyak yang mengkorelasikan Jane Street ini dibalik collapse-nya Luna ya. Kalau kalian tahu main crypto dari awal pertama itu ada namanya Luna Crash. Itu koin Luna dan Terra itu dump sangat signifikan ya, karena adanya penjualan massal yang sangat-sangat banyak dan juga berita-berita yang negatif, sentimen yang negatif dari Luna ini ya. Kalau misalnya kita lihat dari artif artikelnya Bull Theory di sini, ini ada potensi Luna Crash dan juga 10-10 manipulation. Kalau kalian tahu itu tiba-tiba market drum, dan juga 10 Oktober 2025 itu sama ya. Yang dimana ada potensi ini tuh terduganya tuh Jane Street ini ya, satu entity ya. Kalau misalnya ini bakal terjadi, kalau misalnya ini beneran terjadi, berarti ini yang dinamakan ini ya, permainan bandar ya, karena sekelas Bitcoin aja bisa dimanipulasi ya untuk di derivatifnya ya oleh Jane Street ini. Ini juga yang mengakibatkan kenapa setiap pembukaan market open US itu Bitcoin itu dump ya, Monday dump ya. Seperti itu. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini MSCI Origin State Manipulation, Luna Crash itu sama ya. Pergerakannya sama. Jadi ada potensi kalau misalnya ini tuh diduganya Jane Street ini melakukan ini ya, manipulasi, insider trading. Kalau misalnya ini terjadi, wah sangat sangat ini ya, membahayakan buat kripto ya. Apalagi setelah berita ini dirilis juga, tiba-tiba market biasanya dump, itu tuh dia langsung pumping sekitar 2%-an ya. Nah, itu ya, 2 sampai 3%-an ya untuk Bitcoin sendiri pumping tuh. Seperti itu. Jadi ini patut diwaspadai juga pumpnya ini. Kalau secara teknikal ya, walaupun pumpnya ini karena berita Jane Street sudah digugat, itu ada potensi tidak ada bandar monologi lagi untuk sekarang. Tapi untuk kelanjutannya gue nggak tahu ya masih ada apa enggak. Dan juga ada satu hal lagi dari Zach XBT. Kalau kalian nggak tahu siapa Zach XBT, itu dia tuh ini ya, investigating crypto ya, nomor satu. Beberapa kali juga banyak eh, mengungkapkan kasus scamming dan isu-isu negatif tentang kripto ya. Zach XBT itu bilang di X-nya tanggal 26 Januari dia akan launching ya suatu investigasi. Clue-nya itu ini ya, most profitable business dengan banyak karyawan itu diduga melakukan internal data insider trading untuk jangka waktu yang lama ya. Di sini ada beberapa kemungkinan, yang pertama itu ada Meteora dan beberapa project-project yang terlibat lainnya seperti Hyperliquid, dan tidak dipungkiri juga ya USDT itu Tether itu termasuk eh, diisukan juga yang mengakibatkan terjadinya ini ya, FUD di market ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat berdasarkan ini ya data ya, itu ada potensi juga Coinbase ya, karena secara nggak langsung Coinbase kan sekarang exchange terbesar di dunia dengan user yang banyak juga. Ada potensi Coinbase itu termasuk ya, jika eh investigasi ini tanggal 26 ini dirilis, itu akan mengakibatkan
dam buat kripto ya, karena sentimennya negatif. Apalagi seorang Zazi XBT itu nggak main-main ya ketika melakukan investigasi ya. Pasti sudah riset yang sangat mendalam dan juga ada data-data yang mendukung ya. Seperti itu. Jadi ini sangat mengembarkan warga ini ya, warga kripto ya, dan juga eh, sosial media. Lalu bagaimana pergerakan market? Kalau misalnya dari yang gue lihat ya, kita bahas dari USDT dominance dulu. Di USDT dominance-nya itu di daily-nya, kalau kita mengacu secara daily, dia sudah break area ascending triangle di area sini. Ada potensi retesting dan melakukan kenaikan ya sampai ke area 86 sampai 9 ya. Dan untuk worst case-nya itu sampai ke 9.9. Kita lihat juga berdasarkan stokastiknya masih closing up, ada potensi dia ke area overbought di area ini. Ada potensi ke area situ, lalu ini ya, ini akan semakin menaik ya. Kalau kita lihat secara fair value-nya, dia sudah break area fair value, ada potensi retesting area value area high-nya, lalu melanjutkan kenaikannya seperti itu. Jadi untuk si USDT dominance-nya di time frame satu harinya itu masih sangat-sangat bullish ya. Dan juga dilihat dari volume yang signifikan naik ya. Seperti itu. Lalu di 4 jamnya sama juga ya. Ini 11-12 seperti di daily-nya. Kalau kita lihat di sini ada pattern yaitu namanya head and shoulder, inverse head and shoulder, dan dia sudah break dan retest, sekarang berada di area supply-nya. Ada potensi di area ini dia akan rebouncing ya untuk melanjutkan kenaikan sampai target minimal tuh inverse head and shoulder-nya ini ya, sampai ke area 8.600 sampai ke 9.035 ya. Sama seperti yang di daily juga, seperti itu ya. Di sini juga ada potensi membuat namanya divergence ya untuk di stokastiknya, seperti itu. Lalu berdasarkan EMA-nya juga masih sangat-sangat bullish ya. Masih terjaga momentum bullishnya. Jadi belum ada yang bisa dilakuin apa-apa sekarang ya. Menurut gue sekarang fokusnya untuk mencari sell ya. After kemarin gue dapat trading plan long ya. Karena gue tahu kalau misalnya Jane Street ini digugat dan juga ada sentimen yang good for crypto dan kepercayaan itu udah membaik ya ke kripto ya, karena adanya dugaan itu. Jadi gue kemarin tuh sempet long Solana ya. Solana itu sudah dapat sekitar 1/6 ya. Ini sangat-sangat besar ya. Kita 7%, 1/6. Risk 1%. Rewardnya 7 ya. Jadi kalian beli satu dapat 7 ya, gampangnya seperti itu. Itulah namanya risk reward ya. Jadi gue pengen bahas di sini sebenarnya win rate tuh nggak penting ya. Jadi win rate tuh nggak penting. Mau seberapa kali lo win tuh nggak penting. Yang penting ketika lo meresikukan sesuatu itu reward yang lo terima itu sesuai apa enggak ya. Jangan kayak lo profit terus, profit dan juga tiba-tiba sekali loss mati gitu kan ya. Dan kebanyakan orang nggak tahu risk reward ya, dikira main crypto tuh selalu untung, main crypto tuh nggak ada manajemennya, nggak main crypto tuh kalau misalnya merah berarti artinya rungkat, nggak juga gitu. Kan kita juga ada namanya di sini ini ya, porto allocation juga. Jadi porto tuh dialokasiin kemana aja itu kita bagiin berapa persentasenya juga, lalu dengan risk management yang bagus juga di sini. Seperti itu ya. Jadi kemarin kan contohnya kayak misalnya gue loss di Avax soal Avax ya, Avax Solana juga kemarin gue short loss juga kan. Dan satu lagi gue lupa apa ya. Kan 3 loss yang gue dapat tuh yang gara-gara ada potensi geopolitik Iran dan US kan. Lalu dengan trade Solana ini ya sudah
ke-cover ya, gitu, seperti itu ya. Karena 1/6 kan gue loss 3 dapatnya 6 sekarang. Jadi masih ada 3, jadi masih profit, still in profit, seperti itu ya. Jadi kalian harus tahu ya, kalau misalnya trading itu like a business ya menurut gue ya. Jadi kalau misalnya kita loss kayak gini ya mungkin kita anggapnya sebagai biaya operasionalnya seperti itu. Jadi jangan dianggap trading tuh one shot one kill ya. Karena kalau misalnya one shot one kill semua orang kaya ya. Nyatanya nggak gitu ya. Jadi untuk bertahan di financial market ini sebelum menjadi kaya itu kalian harus dulu mempertahankan duit kalian dulu, survive dulu gitu. Kalau misalnya kalian nggak bisa survive, gimana kalian mau making money gitu kan di financial market ini. Nah kebanyakan orang langsung loncat ke pengen making money-nya. Dia nggak tahu risk manajemennya, nggak tahu ilmunya, pengennya sekali tembak langsung beli McLaren gitu. Padahal ya nggak gitu ya. Jadi seperti itu ya. Itu penjelasan singkat tentang risk management dan juga portfolio allocation dan juga risk and reward ya. Lalu kita lanjut aja ke bahas teknikal lagi ya. Karena tadi kita udah bahas em, makro-makronya. Kalau misalnya kita lihat total tree juga di daily-nya ini sudah break area rising wedge-nya ya. Walaupun sebenarnya ini rising wedge-nya rada dipaksa ya karena belum ke fill bener sampai ke ini ya ujungnya ya. Gitu. Yang proporsional harusnya sampai ke ujungnya lalu dia drop ya. Cuman it's okay. Mari kita hilangkan ini dulu, coba kita ubah perspektif kita ya dari daily-nya. Nah, kalau misalnya dari daily-nya ini ada potensi dia akan retesting area supply-nya ya, di area ini. Tapi kalau di lain sisi ini dia membentuk namanya pola ini ya, rising wedge ya. Falling wedge ya di sini. Ketika dia break range 704-707 itu ada potensi dia akan shoot up sampai 739 ya. Jadi ini ada potensi dia ketahan dan juga ada potensi dia melakukan kenaikan karena ada ini ya rising wedge ini. Seperti itu. Lalu kalau kita bahas 4 jamnya di sini di 4 jamnya itu seperti ini ya. Retesting area supply-nya untuk kedua kalinya dan area Fibonacci Golden Ratio-nya juga di sini. Ada potensi jika ini tertahan di area ini itu akan ke area 669 ya untuk next targetnya sampai ke 659 seperti itu. Dan juga kalau misalnya kalian lihat oh ini divergence ya, udah ada divergence. Potensi divergence jadi oh bahaya ya untuk kita mau long sekarang mau nambah posisi long juga dan kita lihat juga berdasarkan EMA-nya juga masih sangat-sangat bearish ya untuk total trade-nya. Bahas Bitcoin. Di Bitcoin-nya sedang berada di area supply-nya untuk time frame 4 jamnya ini. Time frame 4 jamnya ini supply dan juga ada potensi divergence ya. Ketika tertahan di area ini maka ada potensi dia akan melanjutkan penurunan sampai ke area 59.800 ya. Seperti itu. Ya dekat area VWAP juga ya di sini. Jadi ada confluence yang sangat mendukung di sini untuk dia melakukan penurunannya. Kita tunggu closing 4 jamnya bagaimana, lalu kita bereaksi ya. Kalau misalnya di daily-nya sebenarnya break area symmetrical triangle-nya, mau retesting area supply-nya di area sini. Ketika ini rejecting dari area sini, ada potensi 56.000 ya untuk Bitcoin tuh memungkinkan ya. Jadi trajektorinya seperti ini.
sampai 56.000 sampai 52.000 ya untuk Bitcoin ini. Seperti itu. Tunggu daily close juga agar kita bisa melihat bagaimana reaksi market di supply-nya ini. Lalu untuk trading plan apa aja yang lagi gua hold, Solana pasti, juga Injustice gua short ya, tapi di time frame 4 jamnya. Di time frame daily-nya di sini. Take profit gua di $2, $1,7 sampai $0,4 ya di area cluster ini. Seperti itu. Ini masih gua hold ini juga. Lalu ada juga Uni ya. Duh, mana ya ini? Di Uni juga masih gua ini ya, shorting. Karena di sini gue lihat ada potensi namanya rising wedge pattern dan break, langsung gue shorting ya. Dengan target gue tuh udah di 2,8 dolar, 2,59 sampai 2,2 ya. Seperti itu. Jadi plan short masih terus berjalan dan ada gue intraday long buat alt ini ya. Solana itu masih berjalan juga ya. Jadi seperti itu. Di shorting ya. Seperti itu ya untuk Solana. Target gua sebenarnya di area ini ya, 86, $86. Jadi untuk video kali ini segitu aja. Ntar gua update lagi kalau misalnya ada materi-materi yang menarik. Thank you semua udah nonton.